Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santriwan santriwati SMP Diponegoro Depok yang saya banggakan, serta Bapak Ibu rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hamparan karunia-Nya yang tak terhingga. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan tugasnya sebagai basyira wa nadhira, sehingga kita bisa mengetahui janji Allah bagi hambanya yang taat atas perintahnya. Pada pesantren Ramadan online kelima ini, saya mendapat tugas menyampaikan materi pergaulan muda-mudi sesuai tuntunan Nabi. Mengapa ini penting anak-anakku? Dari sudut pandang ilmu psikologi, kalian ini masuki masa remaja. Beberapa bulan lagi, pertumbuhan kalian akan lebih pesat, badan kalian lebih tinggi, menjadi lebih kekar. Yang perempuan juga demikian, akan tampak lebih cantik. Fisik menunjukkan perbedaan dengan masa anak-anak. Tetapi pola pikir kalian biasanya masih berada di antara anak-anak dan sedikit mulai masuk sebagai orang dewasa. Pada situasi ini ada kecenderungan ingin lepas dari ketergantungan dengan orang tua, lebih mementingkan teman daripada orang tua. Pada umumnya, anak-anak seusia kalian juga ingin menunjukkan jati diri, bahkan merasa tertekan karena perlindungan orang tua masih sangat berlebihan. Keinginan baru yang sebelumnya tidak pernah muncul, ini kadang-kadang menimbulkan ketegangan antara orang tua dengan anak. Misalnya begini anak sekalian, tiba-tiba anak-anak ingin mendaki gunung sama teman-temannya. Orang tua akan merasa khawatir, kok tiba-tiba anakku ingin mendaki gunung. Misalnya lagi ingin berjanjian makan bersama-sama di suatu tempat. Kemudian ada lagi ide-ide misalnya ingin bongkar-bongkar mesin dan sebagainya. Karena ada kecenderungan kalian lebih mengutamakan teman, orang tua melihat seolah anak-anak mulai berani menentang, berani berargumen, dan lain-lain. Orang tua juga merasa kurang dihargai, karena saat itu, karena masa perkembangan itu kalian mengutamakan teman. Pengaruh teman menjadi sangat besar bagi perkembangan kejiwaan kalian. Maka jika salah memilih teman, dampaknya akan sangat kurang bagus di masa dewasa nanti. Dengan demikian sangat tepat jika Bapak Ibu panitia pesantren Ramadan online ini memilihkan materi untuk kalian, yaitu pergaulan muda-mudi sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Masa lalu jilbab itu asing, belum familiar, dan dipandang kuno. Padahal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi dimulai dari berpakaian yang sesuai anjuran Allah dan Rasulullah, insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan. Yang kedua adalah konten dalam pergaulan. Pergaulan masa sekarang tidak selalu berupa perjumpaan langsung, namun melalui media yang tidak kalah efektif mempengaruhi watak dan perilaku. Anak-anak biasa bergaul melalui FB, WA, Telegram, dan lain-lain. Dengan media ini, anak-anak akan lebih leluasa bergaul, seakan tak ada jarak dan sekat antar siapapun. Karena mudahnya akses bergaul, maka konten isi komunikasi atau konten dari pembicaraan juga bermacam-macam. Apa yang termasuk konten positif anak-anak semuanya? Nah, di antaranya adalah pembicaraan tentang tugas sekolah, pelajaran,
Pembicaraan tentang teman yang menginspirasi, misalnya apa sih yang memotivasi dia untuk menghafal Al-Quran? Mengapa dia ahli dalam cabang olahraga? Apa rahasianya masih muda sudah sukses berbisnis, misalnya seperti itu anak kalian. Bisa juga membicarakan tentang rencana masa depan, ya, mensupport untuk meraih kemajuan. Misalnya 5 tahun lagi kamu pengen bisa apa, kita pengen berbuat apa. Sebaliknya, ada muda-mudi yang mengedepankan konten negatif, misalnya menghujat, adu domba, menyebarkan hoax, ungkapan percintaan yang erotis. Semua ini kurang bagus. Santriwan dan santriwati harus cerdas di media sosial, ya. Kenapa? Kalimat yang dilepas di medsos itu akan terbaca oleh siapa saja. Jadi jangan curhat tentang kejelekan teman di media sosial, karena bisa menimbulkan pertengkaran. Sangat tidak sopan juga jika ketika kalian kesal dengan ayah ibu, kalian curhat di media sosial. Itu sama halnya kalian buka aib sendiri. Sampai itu yang perlu dicatat, jika kalian nanti menikah, jangan sekali-kali mengungkapkan kemarahanmu pada pasangan, pada suami atau istri di media sosial. Hal ini sangat tidak bagus karena membuka aib rumah tangga sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan", yang artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang kotor ucapannya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, dalam pergaulan muda-mudi harus mengendalikan diri apa yang akan diucapkan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sedekah yang paling dicintai Allah selain perkataan yang baik." Aspek yang ketiga, bagaimana bentuk dari pergaulan muda-mudi itu? Jika bertemu secara langsung, maka beberapa hal harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh ada kontak fisik antara pemuda-pemudi yang bukan mahram. Tentu saja kalian tahu kenapa demikian dan apa akibatnya. Yang kedua, dilarang berhalwat, berdua-duaan antara pemuda dan pemudi. Anak sekalian, dari sekian uraian tadi, saya yakin anakku bisa mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat melanjutkan puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita menjadi hamba yang bertakwa. Jika banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.